Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadilia Dewi Lestari dengan MPM C1C0273. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar bisnis dengan dosen pengantar bisnis saya yaitu Bu Rina Sutiahayu, Dokter Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Jenis-jenis pasar dalam dunia bisnis itu ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan itu serupa. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Dengan kata lain, kamu berada di sebuah tempat di mana ada banyak pedagang dengan jenis jualan serupa, sehingga kamu tidak bisa menaikkan harga seenaknya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contohnya, kamu bisa lihat di Tanah Abang. Di tempat tersebut, kamu tidak akan menemukan sebuah toko kain dengan harga yang berbeda dengan toko lainnya, sebab mereka semua sudah memiliki kesepakatan mengenai harga tersebut. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu sejenis. Yang ketiga, penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Yang keempat, harga ditentukan oleh pasar. Yang kelima, semua faktor produksi bebas masuk dan produk keluar. Yang keenam, tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun kelebihan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Yang pertama, konsumen akan memperoleh kepuasan yang maksimal. Yang kedua, produsen akan memperoleh keuntungan yang maksimal karena dapat menjual sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, untuk memasarkan produknya, produsen tidak memerlukan iklan. Adapun kelemahan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dan kurang variatif, sehingga konsumen akan cepat merasa bosan. Yang kedua, tidak adanya inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan perusahaan karena sebagian besar yang ikut dalam pasar persaingan sempurna adalah perusahaan kecil. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu sendiri merupakan jenis pasar dalam situasi di mana ada satu atau dua penjual saja yang laku dan memonopoli pelanggan, sedangkan sisanya tidak laku. Singkatnya, ada persaingan yang tidak sehat terjadi, seperti misalnya harga yang lebih murah ataupun sengaja memberikan diskon tanpa memberitahu penjual lainnya. Nah, beberapa penjual yang menguasai pasar ini biasanya akan membuat penjual lain akan gulung tikar, sehingga permintaan mereka akan semakin tinggi. Akan tetapi, demand tinggi tersebut tidak akan didukung dengan suplai yang memadai, sebab banyak penjual lain yang sudah terlanjur bangkrut karena monopoli pasar tersebut. Yang ketiga, ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti satu penjual. Jadi, pasar monopoli adalah situasi di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan. Hal ini terjadi karena tidak adanya persaingan ataupun kompetitor yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Namun, jenis dari pasar ini juga cukup spesifik, sehingga sulit untuk dilawan.
Adapun contoh dari jenis pasar monopoli itu sendiri antara lain ada PT PLN, PDAM, Pertamina, KAI, dan lain sebagainya. Pada pasar monopoli terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual saja yang mengambil keputusan harga. Yang kedua, penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Yang kelima, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Adapun kelebihan pasar monopoli sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengakumulasi laba supernormal dalam jangka panjang. Yang kedua, menghasilkan output yang besar melalui peningkatan efisiensi. Yang ketiga, mampu meningkatkan investasi ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengaturan harga 2 tingkat. Adapun kelemahan dari pasar monopoli itu sendiri yaitu yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Yang ketiga, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Yang keempat, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Yang terakhir ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini hampir mirip dengan pasar monopoli. Namun perbedaannya terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Jika monopoli hanya ada satu perusahaan saja, oligopoli adalah banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa. Beberapa contoh dari jenis pasar oligopoli adalah perusahaan alat transportasi, perusahaan minyak goreng, dan lain-lain. Nah, persaingan pada pasar oligopoli ini terbilang sangat ketat. Karena semakin terkenal sebuah produk, maka akan semakin banyak pula kompetitor atau perusahaan. Nah, pasar oligopoli ini juga memiliki ciri-ciri. Apa aja sih ciri-ciri dari pasar oligopoli? Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan memengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk-produknya berstandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Yang keempat, peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Nah, pasar oligopoli ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan dari pasar oligopoli ini antara lain yaitu memberikan kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan keputusan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Nah, pasar oligopoli ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pasar oligopoli yaitu yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaingnya kurang. Yang terakhir, yaitu bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli
dan pemilik faktor produksi. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis pasar dalam dunia bisnis. Terima kasih karena telah menonton. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.